Halo, selamat datang kembali ke Nudes Reading Journey. Aku baru kali ini bikin video di tahun yang baru ini, karena sebelumnya aku nggak bikin video itu udah agak lama, 3 mingguan, hampir 4 minggu, hampir 1 bulan, karena emang aku lagi breakout. Yang sebelumnya aku nggak bikin video 1 bulan itu karena aku lagi mengalami reading slump. Terus akhirnya buat apa aku bikin video kalau aku nggak baca buku sama sekali. Terus setelah aku melalui reading slump itu, ternyata aku malah kena breakout di wajah. Jadi aku gak bikin video karena aku malu. Jujur aku males banget ngeliat wajahku sendiri. Jadi gak mungkin kan aku bikin video terus kalian tonton. Bahkan diriku sendiri aja males ngeliat wajahku, apalagi kalian, ya gak sih? Terus akhirnya aku gak bikin video, cuman aku tetap baca. Bahkan belakangan ini aku baca cukup banyak, dan beberapa itu aku rasa bukunya bagus. Dan karena buku-buku bagus yang udah aku baca itu, aku jadi gemes untuk ngomong, padahal aku belum selesai banget breakoutnya, masih ada bekasnya beberapa, tapi udah lumayan jauh mendingan daripada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Jadi aku beranikan diri untuk take video hari ini. Jadi setelah aku baca Utuki itu kan aku selesai bacanya sekitar pertengahan Desember atau bahkan sebelum pertengahan Desember, dan setelah itu aku masih baca lagi lanjutan yang untuk reading A to Z itu yang judulnya V. Habis U kan V, dan ini bener-bener VE gitu judulnya. Ini jenisnya, genrenya adalah urban thriller. Kenapa aku pilih ini? Karena salah satu alasannya emang karena mencari novel yang awalnya V itu susah, dan aku emang udah tahu novel ini dari lama. Terus karena genrenya juga aku suka, jadi aku ngerasa aku memberanikan diri untuk baca novel ini, karena siapa tahu kalau novel ini bisa dari novel ini aku bisa menemukan penulis urban thriller atau psychology thriller yang setara dengan Rui Meita. Karena emang sebenarnya thriller, psychology thriller atau urban thriller itu adalah genre novel favoritku, salah satu genre novel favoritku selain fantasi sih. Dan biasanya kalau untuk penulis Indonesia untuk genre itu, yang paling aku suka itu adalah Rui Meita. Dan itu aku udah baca beberapa. Emang ada beberapa yang aku nggak terlalu suka, tapi nggak bener-bener buruk. Dan yang paling aku suka selama ini, yang membuat aku jadi jatuh cinta sama genre ini, adalah novel yang judulnya Rumah Lebah sama Misteri Patung Garam. Itu dari Rui Meita, dan ini bener-bener bagus menurutku. Terus habis itu aku kan juga udah pernah baca novelnya Rui Meita yang judulnya Karmin. Karmin ini udah lama sebenarnya aku bacanya. Terus ternyata Karmin ini diterbitkan barengan sama 2 novel lainnya yang judulnya V ini, tapi V ini dari penulis yang lain. Aku lupa nama penulisnya siapa. Terus sama Hush Hush Little Baby apa gitu. Pokoknya itu kalau nggak salah emang diterbitkan bertiga, itu kayak sebendel gitu loh, meskipun ceritanya nggak berurutan atau nggak saling berhubungan, cuman satu genre, dan itu diterbitkan barengan kayak gitu, yang setauku seperti itu. Karena aku udah pernah baca Karmin dan menurutku Karmin ini lumayan. Terus ada novel lain yang diterbitkan sebendel sama Karmin ini yang judulnya V. Akhirnya aku baca V ini. Pada awalnya aku excited banget untuk baca novel ini, karena emang ya kalau dia bisa diterbitkan barengan sama Karmin karya Rui Meita, berarti kemungkinan besar kalau novel ini bakal setara sama Rui Meita kayak gitu. Sepemikiranku seperti itu, harapanku seperti itu. Dan ketika aku baca dari awal sampai hampir pertengahan itu, emang aku excited itu dan semenegangkan itu, sampai ada satu titik di mana aku merasa sangat emosi sama ceritanya, sama karakternya, sampai aku harus berhenti bukan karena aku nggak suka, tapi karena seemosi itu ceritanya. Ini bikin emosi parah, sampai akhirnya aku harus menenangkan diriku sendiri, karena aku takutnya aku bakalan ngebanting HP karena aku saking keselnya sama cerita ini. Saking cerita ini membuatku hanyut sampai aku ikut emosi. Pada awalnya seperti itu. Cuman pada akhirnya ceritanya tidak, bagiku tidak tidak semisterius itu, nggak sebagus karyanya Rui Meita menurutku. Jadi untuk kalian yang nggak tahu ceritanya tentang apa,
Kenapa aku bikin reviewnya di awal terus habis itu aku kasih tahu ceritanya di akhir ya, terserah. Jadi V ini ceritanya ada seorang gadis namanya V. V ini baru lulus SMA, dia itu mau kuliah. Dia mau kuliah ke luar negeri sama ibunya karena ternyata ibunya ini adalah seorang dosen yang mau menempuh S3 itu ke Inggris kalau nggak salah. Terus pada suatu hari ibunya ini tiba-tiba menghilang. Waktu itu V itu baru pulang dari rumah temannya, ternyata ibunya hilang dan ibunya ini dan ayahnya yang ada di rumah ini langsung bilang kalau ibunya ini ternyata selingkuh dan kabur sama teman laki-lakinya yang dia temui di Inggris. Jadi ibunya itu kayak punya selingkuhannya itu orang Inggris dan akhirnya ibunya kabur ke Inggris kayak gitu kata ayahnya. Terus ayahnya ini tanpa penjelasan yang lebih rinci lagi, padahal V kan juga pengen tahu sejak kapan ibunya selingkuh sama orang itu, bagaimana mungkin bisa ibunya selingkuh padahal selama ini ibunya baik-baik aja kayak gitu. Cuman sama ayahnya nggak dikasih penjelasan lebih lanjut. Terus tiba-tiba ayahnya ngajak pindah rumah, padahal kan mereka tinggal di apartemen sendiri kan. Tiba-tiba ayahnya di hari itu juga ngajak V itu untuk pindah ke rumah neneknya alias orang tuanya si ayah. Padahal si V ini dia itu ngerasa nggak nyaman untuk tinggal sama neneknya ini. Emang dari dulu neneknya ini memberikan kesan yang nggak nyaman gitu loh untuk V. Terus karena ayahnya memaksa, terus V-nya berpikir bahwa itu akan pindah sementara hanya biar ayahnya bisa tenang. Ternyata malah sama ayahnya itu apartemen mereka itu malah mau dijual. Terus akhirnya V tinggal sama neneknya dan ternyata neneknya ini adalah orang yang sangat sangat otoriter. Bahkan meskipun neneknya ini nggak tinggal sama kakek, cuma neneknya doang di rumah itu, tapi dia itu sangat otoriter dan dia itu sangat dihormati oleh orang-orang di gang rumah mereka. Dan si nenek ini punya aturan hidup yang harus banget untuk ditaati, seperti ya aturannya ini adalah aturan turun temurun dari bapaknya si nenek yang disebut adalah bapak. Nah, bapaknya si nenek ini sebenarnya kalau untuk V adalah kakek buyut sih. Cuman di novel ini disebut-sebutnya bapak saya. Jadi menurut bapak saya, nenek itu selalu seperti itu, mengulang-ulang. Menurut bapak saya, perempuan itu posisinya ada di bawah laki-laki. Menurut bapak saya, perempuan itu tidak perlu pintar karena perempuan itu kerjanya hanya di rumah dan mengurusi suami. Menurut bapak saya, anak itu boleh dibunuh oleh orang tuanya kalau tidak penurut. Kayak gitu loh aturan-aturannya yang bener-bener sekaku itu dan bener-bener ditaati banget sama si nenek. Dan sampai si V kan adalah anak muda ya hitungannya. Dia kan udah nggak ngikutin aturan-aturan di zaman dulu bahwa perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi. Dia kan pengen kuliah ke luar negeri sebenarnya. Bahkan dia pengen seperti ibunya yang seorang dosen kayak gitu. Cuman ternyata diam-diam ayahnya V, bukan bapak saya si kakek itu ya. Ayahnya V ini, dia ini diam-diam juga menganut aturan yang seperti itu. Dan bahkan si bapak ini berani melakukan kekerasan pada V kalau V ini nggak mau nurut sama apa kata si ayah atau si nenek. Padahal selama hidupnya V ini merasa bahwa bapaknya itu adalah orang yang baik-baik saja. Selama ada ibunya dulu, V ini baik-baik aja. Tapi kok setelah ibunya yang katanya kabur itu, kok ayahnya ini kok berubah 180 derajat. Dan ternyata V baru menemukan bahwa sifat asli ayahnya adalah yang seperti ini. Dan yang bikin gregetan dari awal tuh emang sikapnya si nenek sama sikapnya si ayah. Si ayah ini yang begitu nurut sama si nenek, dan sikapnya si nenek itu yang bener-bener semena-mena gitu loh ke V. Kalau V nggak nurut, nanti tiba-tiba rambutnya V dipotong karena rambutnya V dicat warna merah, V dikurung di dalam rumah karena V habis ketemu sama temennya kayak gitu, yang bener-bener bikin jengkel. Pada awalnya seperti itu, cuma lama-lama setelah dari pertengahan ke akhir ini aku merasa bosan karena selalu ditekankan kata menurut bapak saya.
menurut bapak saya, dan itu sering banget. Dan ini padahal si bapak alias si kakek buyutnya V ini udah meninggal, tapi kenapa si nenek Unung ini bener-bener apa ya, mematuhi apa yang bapaknya bilang, padahal si bapak udah meninggal. Padahal bapaknya ini juga orang yang keras gitu loh ke nenek Unung. Kenapa kayak nenek Unung ini udah kena doktrin dari aturan si bapaknya dulu. Terus yang agak bikin aneh lagi adalah orang-orang di sekitar rumah nenek Unung, terutama orang-orang tuanya, terutama orang-orang yang ada di gang rumah yang sama seperti nenek Unung, itu tuh sangat menjunjung tinggi aturan bapak saya. Dan ini aku ngerasa heran, emang ada ya orang yang seperti itu? Ini kayak semacam sekte gitu loh menurutku. Tapi tuh aneh, entah, aku nggak pernah ikut sekte jadi aku nggak tahu, cuman aneh banget gitu loh orang-orangnya bisa senurut itu sama peraturan bapak saya di dunia yang modern zaman sekarang. Terus kayaknya mereka juga sebenarnya emang dalam cerita digambarkan mereka tinggal di pinggiran kota, tapi kan itu kan masih hitungannya masih kota, bukan pedalaman banget yang ada di pinggir hutan gitu kan. Cuman anehnya orang-orang tua di sekitar rumah nenek Unung itu kayak mendewakan si bapak gitu loh, mendewakan si bapak saya. Dan ini bagiku aneh banget. Terus kesan emosinya emang dapat, cuman kesan thriller misteriusnya itu belakangan itu nggak ada. Emang bikin marah, tapi yang bikin penasaran itu nggak ada. Masa kan kalau ke cerita thriller itu lebih misterius, kayak ini siapa yang melakukannya, bagaimana hal ini bisa terjadi, kayak gitu kan biasanya kalau kita baca. Cuman ini apa yang mereka lakukan itu jelas banget gitu loh menurutku, kurang cukup misterius, kurang cukup menantang. Terus endingnya juga kayak hah gitu aja, pada akhirnya kayak apa sih ini endingnya, kurang bombastis. Kalau nggak diakhiri dengan bombastis, diakhirilah dengan tanda tanya. Biasanya aku suka cerita thriller atau mungkin misteri atau mungkin horror yang seperti itu, yang endingnya benar-benar bombastis atau gantung sekalian kayak gitu. Tapi endingnya ini kayak biasa banget menurutku. Jadi bagiku novel thriller terbaik selama ini karya penulis Indonesia bagiku tetap Rui Meita. Belum ada yang bisa menggantikan. V ini tidak cukup membuatku merasa tegang setegang kalau aku baca novel-novel dari Rui Meita. Oke, untuk bulan Januari ini aku udah baca beberapa buku, kayaknya 4 deh, aku kok juga lupa, 4 kalau nggak salah. Terus yang untuk buku pertama yang aku selesai baca di bulan Januari ini judulnya Wake Up Sloth. Sebenarnya ini buku kedua yang aku baca, cuman ternyata buku yang pertama di bulan Januari itu aku belum selesai. Terus aku kegoda untuk baca sesuatu yang lebih ringan. Terus aku dapat di Ipusnas itu yang judulnya Wake Up Sloth ini. BTW kalau di Ipusnas Wake Up Sloth ini buku yang antri. Terus ketika aku baca buku yang pertama itu, terus aku pas buka-buka Ipusnas, ternyata Wake Up Sloth ini lagi available dan hurufnya kan berurutan, setelah V kan W. Jadi aku pinjam sekalian, terus aku langsung baca. Ternyata aku biasanya kalau antri buku di Ipusnas itu nggak terlalu peduli sama blurnya seperti apa. Aku cuma ikut-ikutan antri gitu loh, karena aku penasaran kenapa sih orang-orang bisa seantri itu. Terus aku ketika ngelihat judulnya sama covernya menarik, aku masukkan ke antrian. Jadi ketika aku mulai pinjem Wake Up Sloth, aku baru tahu kalau buku ini jenisnya adalah buku self improvement, buku pengembangan diri yang isinya kayak quotes-quotes yang membangun. Jadi pada intinya kita itu, si penulis menyamakan kita sebagai sloth. Sloth itu apa sih bahasa Indonesianya? Kukang nggak sih? Kukang adalah sloth, atau kukang adalah hewan yang terkenal malas dan lambat. Dan kita itu, beberapa dari kita adalah orang-orang yang malas dan lambat dan lebih suka untuk tidur dan bermimpi. Padahal kita punya banyak mimpi, cuman kita itu merasa takut untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Kita terlalu takut bahwa kita akan gagal kayak gitu. Maka kita disamakan dengan sloth atau kukang itu. Dan di tulisan-tulisan di dalam ini, quotes-quotesnya itu mengajak kita
untuk bangun, untuk bergerak. Meskipun kita bergerak dengan lambat seperti sloth, seperti kukang, setidaknya kita bergerak untuk untuk mewujudkan impian-impian kita itu. Dan kita tidak perlu takut kalau impian kita itu akan gagal, karena kalau kita hanya diam, hanya tidur, hanya terus bermimpi tanpa bergerak sama sekali, maka impian itu memang pada akhirnya akan menjadi gagal, karena kan kita nggak bergerak gitu loh, nggak ada usaha. Intinya sih seperti itu. Dan emang buku ini tuh cukup singkat banget, karena emang dari per halamannya itu hanya diisi sama kayak quotes singkat yang mungkin satu kalimat dua kalimat. Terus habis itu ada ilustrasi kukangnya, entah kukangnya sedang tidur, entah kukangnya sedang tenggelam, atau kukangnya sedang berangkat bekerja. Dan ini emang cantik gitu loh gambarnya, cantik, ilustrasinya itu warna-warni, menarik, bagus aja untuk dilihat, untuk dikoleksi juga bagus menurutku. Cuman kan sayangnya aku bacanya dari Ipusnas, jadi kurasa salah satu hal yang membuat aku tidak terlalu suka ketika membaca buku yang berisi quotes-quotes membangun dan dengan gambar yang berwarna-warni ini, karena aku nggak bisa pegang langsung, nggak bisa menikmati secara langsung gambar-gambarnya. Karena bagiku yang menarik itu karena yang menarik dari membaca buku yang seperti ini adalah karena ilustrasinya. Kalau quotes-nya sih aku ngerasa quotes yang seperti ini banyak kita dapatkan di mana-mana gitu loh. Aku nggak terlalu suka sesuatu quotes singkat seperti ini. Aku nggak terlalu suka baca sesuatu yang yang singkat. Aku lebih cenderung suka baca sesuatu yang panjang. Jadi untuk buku ini aku nggak bisa kasih nilai bagus banget, karena karena aku nggak pegang fisiknya, karena aku nggak bisa melihat secara langsung gambarnya kayak gitu. Terus karena emang ada hal lainnya di akhir itu, di buku ini ada bagian yang paling akhir itu, ada bagian yang kita bisa isi sendiri gitu loh, apa aja impian kita, apa aja ketakutan kita, apa aja step-step yang harus kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu, apa aja yang udah kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi emang buku ini lebih baik kalau kita miliki fisiknya daripada kita punya digitalnya, buku digital, e-booknya. Apalagi kalau kita pinjamnya e-book, kalau kita punyanya e-book dan itu pinjaman, kayak gitu sih menurutku. Jadi mungkin kalau aku punya fisiknya, aku bakalan menilai ini lebih bagus lagi. Cuman karena ini cuma e-book yang aku pinjam, jadi aku cuma bisa kasih 3/5. Iya segitu sih. Emang aku nggak terlalu suka buku-buku yang isinya singkat. BTW aku baca ini tuh kayaknya cuma ada setengah jam, atau ya anggap aja setengah sampai 1 jam lah, karena emang bener-bener sesingkat itu. Dan aku ya lumayan lah, kadang ada beberapa quotes yang cukup masuk di hatiku, tapi ada beberapa bagian yang aku ngerasa kalau itu tidak terlalu cocok untukku. Ini masalah pribadi sih sebenarnya, mungkin orang-orang lain merasa keseluruhan buku ini cocok untuk mereka, tapi kalau aku ada yang cocok, ada yang enggak. Untuk buku selanjutnya yang aku selesai baca itu judulnya What I Wish I Had Known. Ini jenisnya autobiografi, slice of life dari si penulis ketika si penulis ini memasuki masa dewasa atau menjelang 20-an sampai 20-an akhir lah. Menceritakan tentang pengalaman hidupnya si penulis itu yang hidup di keluarga yang berkecukupan. Terus kakak-kakaknya itu adalah orang-orang yang sangat pintar. Semasa sekolah, selama kuliah itu adalah orang yang pintar, bahkan sampai lulus di bidang kedokteran dan sains dari universitas di luar negeri. Terus ketika itu si penulis itu lulus SMA, dia itu mulai kebingungan bagaimana caranya dia menentukan jalan hidupnya. Apakah dia akan selalu mengikuti jalan hidup kakak-kakaknya, mengikuti jejak kakak-kakaknya yang selama sekolah itu sepintar itu, terus sampai kuliah sains di luar negeri. Apakah dia akan tetap mengikuti itu, atau dia
mau menunjukkan siapa dirinya yang berbeda dari kakak-kakaknya. Terus pada akhirnya dia memilih jurusan kuliah yang berbeda, jurusannya itu lebih ke psikologi dan komunikasi, padahal dia sebenarnya diterima juga di bidang sains di Australia kalau nggak salah, cuman nggak dia masukin karena dia pengen membuktikan bahwa dia itu berbeda gitu loh dari kakak-kakaknya. Terus ditulis juga pengalaman hidupnya selama kuliah di luar negeri itu seperti apa, sulitnya untuk berkomunikasi, sulitnya untuk dapat teman di luar negeri, terutama dapat teman yang asli orang bule itu kayak apa, terus penyesuaian dirinya itu kayak apa. Terus dia juga menceritakan kisah cintanya yang dia itu ternyata ketemu sama seseorang yang umurnya lumayan jauh lebih tua dari dia, sampai dia itu minta restu ke orang tuanya untuk berhubungan pacaran sama orang itu. Sulitnya kayak apa, padahal kan selama dia sekolah itu dia tidak pernah dapat izin dari orang tuanya untuk berhubungan, untuk punya pacar gitu. Terus ketika di Australia dia akhirnya dapat seseorang yang mau serius sama dia, cuman karena umurnya beda jauh, terus akhirnya orang tuanya sampai merestui itu seperti apa. Terus ada juga cerita ketika dia mulai kerja magang itu sulitnya di kehidupan kerja itu seperti apa, sampai ketika dia lulus dia pulang ke Indonesia terus mulai kerja di sebuah perusahaan itu seperti apa sulitnya hidup bekerja jadi pegawai baru itu seperti apa, tantangannya kayak apa, terus masalah hubungan sosial sama orang-orang kerjanya, sama lingkungan sekitarnya, sama keluarganya, sama teman-temannya itu kayak apa. Ini kayak membuka mata kita akan kehidupan orang-orang yang mulai memasuki masa dewasa itu pada umumnya seperti itu. Aku juga udah ngelewati masa-masa itu, jadi aku bisa tahu, oh ternyata orang-orang di usia 20-an itu sedikit banyak punya kesamaan gitu loh. Cara pola pikirnya, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia alami itu juga mirip-mirip, meskipun emang jalan hidup kita itu berbeda-beda, cuman sedikit banyak kita bisa mengerti gitu loh, bisa tahu, bisa mengambil pelajaran dari orang-orang di sekitar kita tentang kehidupan mereka di awal 20-an. Terus buku ini aku ngerasa buku ini cocok untuk dibaca sama kalian yang I think mungkin baru awal 20-an atau 18, 17, 18 kayak gitu sih. Biar anak-anak muda terutama yang mau masuki masa kuliah itu bisa kayak ngintip gitu loh kehidupan orang-orang kuliah sampai bekerja itu seperti apa, dan ngintipnya itu ya dari buku ini gitu. Meskipun kita bisa tanya-tanya juga sih ke orang-orang sekitar tentang pengalaman hidupnya, cuman aku ngerasa buku ini cukup bisa menggambarkan tentang apa yang harus kita pikirkan, apa yang akan kita alami di usia 20-an kayak gitu. Jadi aku ngerasa emang buku ini lebih cocoknya untuk dibaca sama anak-anak, sama remaja, sama orang-orang muda yang hampir menuju ke 20-an kayak gitu sih. Kalau untuk yang di atas 25 atau mungkin yang udah mulai memasuki masa kerja, buku ini nggak terlalu cocok karena dia udah pernah mengalami masa-masa itu. Aku rasa sih seperti itu. Terus tulisannya itu, buku ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi aku ngerasa kalau penggunaan bahasa Inggrisnya di buku ini tuh yang gampang, yang simple. Jadi untuk kalian yang mau belajar bahasa Inggris dan mau membiasakan diri untuk membaca teks bahasa Inggris yang panjang, buku ini cocok. Selain bisa untuk pelajaran hidup, buku ini juga cocok untuk belajar bahasa kayak gitu. Jadi buku ini punya dua sisi positif, dan aku kasih kalau nggak salah 4/5 deh, karena emang bukunya I think bagus, tulisannya enak. Terus kalau untuk buku tentang kayak self improvement, ya nggak sih, ini kayak buku tentang pengembangan diri, cuman ini ditulis dengan cara bercerita. Jadi aku nggak ngerasa kayak dituturi sama orang tua, hidup tuh kayak gini gitu loh, kayak nggak diajarin langsung, kayak nggak didoktrin, kayak nggak
dari guru ke muridnya, enggak. Buku ini seperti, ya bagiku seperti membaca cerita, membaca fiksi. Ini bukan fiksi, ini kejadian nyata. Cuman untuk orang-orang yang suka baca fiksi, buku ini masih enak kok tuh diikutin, I think. Aku mulai lelah. Ini mulai selonjoran. Tadi aku kayak duduk itu nggak nyaman banget. Jadi setelah aku baca buku yang judulnya What I Wish I Had Known, kan aku baca itu karena aku mau menyelesaikan reading A to Z. Seharusnya setelah W kan X. Cuman aku maunya sekarang ini lebih bersantai gitu loh. Kalau ada buku bagus yang pengen aku baca, ya aku baca. Kalau pas ada yang available di Ipusnas, yang antrian yang udah aku lama ikutin itu ternyata available, ya aku baca kayak gitu. Jadi untuk X, Y, Z mungkin agak belakangan. Jadi setelah W What I Wish I Had Known, aku nggak ngelanjutin untuk baca reading A to Z. Aku malah baca buku lain yang judulnya Tokyo dan Perayaan Kesedihan. Ini pernah masuk dalam antrian di Ipusnas. Banyak orang yang baca, cuman ketika aku pinjam ini kayaknya nggak terlalu banyak yang antri, nggak terlalu banyak yang baca. Mungkin udah pada baca dulu ya. Aku emang agak belakangan. Terus ketika aku pinjem novel ini di Ipusnas ketika available, aku pinjem. Aku sebenarnya nggak expect banyak banget dari buku ini karena aku ngerasa aku nggak terlalu suka sama covernya itu kayak cover komik bagiku, kayak gambar kayak nggak seserius itu, nggak sesendu itu gitu loh dari covernya. Terus dari judulnya juga Tokyo dan Perayaan Kesedihan, kayak ini buku apa sih, ini novel apa sih. Bahkan aku nggak baca blurbnya karena ya udah sih, kalau ada orang-orang antri banyak aku ikutin sih, nanti kalau aku dapat aku baca. Terus aku pengen tahu buku ini tuh kenapa sampai sebanyak itu yang baca. Terus ketika aku mulai baca, ternyata emang kita itu nggak boleh menilai buku dari covernya. Biasanya kan gitu, don't judge a book by its cover. Karena aku nggak terlalu suka covernya, aku pikir ceritanya ya mungkin drama remaja yang sedih, yang patah hati. Aku pikir seperti itu. Tapi ternyata buku ini buku ini adalah buku yang aku kasih nilai 5/5 pertama di Goodreads di tahun ini. Iyalah ini masih Januari. Cuman buku ini se-impactful itu. Buku ini tuh kesannya ketika kita baca buku ini rasanya sendu, rasanya sedih, bingung, emosional, tapi juga hampa. Jadi kayak aku baca buku ini tuh sampai akhir itu aku sedih sampai senyesek itu. Cuman aku nggak bisa keluar air mata, ngerti nggak sih? Kalau sedih yang terharu aku bisa nangis, cuman yang senyesek itu, yang bener-bener nyesek tapi hampa, yang membuatku nggak bisa nangis tapi membuatku kepikiran, membuatku moodku itu jadi bener-bener gloomy banget. Novel ini menceritakan kisah tentang dua orang sebenarnya. Yang pertama itu Shira ini dia itu pergi ke Jepang, pergi sendirian tanpa orang lain karena dia pengen pengen mendengarkan suara hatinya sendiri. Karena selama ini dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan suara-suara orang lain gitu loh. Dia nggak bisa menentukan sendiri jalan hidupnya. Bahkan dia selalu diatur oleh ibunya. Dia merasa seperti itu, padahal aku ngerasa ibunya juga baik sih. Cuman entah kenapa Shira ini merasa bahwa dia itu tidak menemukan kemandirian, tidak menemukan suaranya sendiri, suara hatinya sendiri selama ini. Terus akhirnya dia melakukan perjalanan sendiri ke Jepang, dan dia berencana untuk tidak ketemu siapa-siapa dan tidak mengenal siapa-siapa selama di Jepang itu. Terus ternyata secara tidak sengaja ketika di hari pertama dia sampai di Jepang, dia itu bertemu dengan seseorang yang namanya Joshua. Joshua ini juga datang ke Jepang bukan buat jalan-jalan sih. Kalau Joshua ini emang ada tujuannya ke Jepang, dia mau kayak recital di musikal
musikal atau konser musik lah, karena dia itu adalah pemain biola yang cukup handal lah, cukup sering resital di keluar negeri kayak gitu. Terus di hari pertama mereka ketemu itu, mereka itu pada awalnya nggak mau kenalan, emang karena kan si siapa namanya, Shira ini emang berencana untuk nggak kenal siapapun. Dia bener-bener pengen sendirian selama di Jepang, pengen tahu apa yang dia inginkan, apakah hidupnya ini cukup berarti, apakah dia masih mau untuk terus hidup kayak gitu. BTW novel ini emang agak berbahaya untuk orang yang depresi ya, ini karena ceritanya cukup depresif dan ada pikiran-pikiran untuk bundir dari Shira terutama. Terus setelah itu ternyata di hari-hari berikutnya Shira itu pada awalnya ketemu Joshua ini untuk beberapa waktu kemudian itu kayak cuma apa ya, kayak cuma nggak sengaja gitu loh, sampai pada akhirnya untuk beberapa hari berikutnya Shira ini mengikuti mereka berdua ini kemana-mana itu berdua, nggak bener-bener kenalan sebenarnya, mereka bahkan cuma tahu nama, cuman selama perjalanan Shira di Jepang itu Joshua jadi mengerti, jadi tahu apa yang ada di dalam pikiran Shira, karena Shira ini sering menuliskan surat-suratnya untuk orang-orang terdekat seperti untuk orang tua dan sahabat-sahabatnya. Terus si Joshua ini membaca surat-suratnya juga, karena waktu Shira nulis itu Joshua ada di sampingnya. Terus Shira ini juga sering mempertanyakan tentang hidupnya ke Joshua, terus Joshua juga jawab berdasarkan apa yang dia tahu kayak gitu sih. Jadi kayak hubungan antara Shira sama Joshua ini sampai akhir itu masih asing, tapi mereka kayak saling mengerti, saling cocok, saling mengisi. Yang satunya penuh dengan pertanyaan, kayak Shira ini penuh dengan pertanyaan tentang hidup, dan Joshua ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Shira itu. Jadi meskipun mereka itu nggak kenal, tapi kayak mereka itu bisa saling menemani. Terus pada akhirnya di tengah novel ini sekitar 214 halaman kalau nggak salah, di tengah-tengah POV-nya itu berubah. Kan awalnya dari Shira dengan segala pikirannya, dengan segala masalah hidupnya, dengan segala keputusasaannya dalam hidup, tiba-tiba dia menghilang. Nah setelah dia menghilang, POV-nya itu berubah ke Joshua ini mulai kebingungan mencari di mana Shira, terus merasa menyesal bahwa dia itu gak bisa menyesal dan takut bahwa dia tidak bisa menolong Shira, karena Shira ini terkesan ingin mengakhiri hidup gitu. Akhirnya Joshua ini dibantu oleh salah satu temannya yang ada di Jepang, yang temannya ini juga pernah mengalami depresi. Itu berusaha mati-matian untuk mencari Shira di mana. Terus dari POV yang bagian Joshua ini, akhirnya kita bisa mengerti kenapa Joshua bisa semati-matian itu untuk mencari Shira. Karena ternyata Joshua ini, dia ini selama hidupnya sebenarnya dia itu orang yang sangat egois. Dari kecil dia itu dididik untuk jadi orang yang egois gitu loh, sama orang tuanya, terutama ayahnya. Terus sampai pada satu titik di mana dia itu merasa menyesal bahwa dia tidak pernah memikirkan orang lain, terutama memikirkan ibunya, saudaranya, dan mantan pacarnya. Sampai akhirnya dia itu merasa bahwa kali ini dia nggak boleh merasa menyesal lagi, kali ini dia nggak boleh egois lagi, kali ini dia harus bisa menyelamatkan Shira, bisa menemukan Shira dan menyelamatkan Shira. Dan karena itu dia itu sampai mencari ke hutan Aokigahara, ngerti kan? Hutan Aokigahara kan terkenal akan tempat yang untuk itu kan. Sampai akhir endingnya aku pikir bakal sedih atau mungkin bakal gantung. Iya sih, ini gantung sih, tapi aku ngerasa kalau endingnya ini diakhiri dengan kejadian yang bener-bener pas banget untuk mengakhiri kisah ini. Emang ceritanya belum
belum berakhir, belum benar-benar jelas akhir kisah hidup Joshua dan Shira itu seperti apa. Cuman aku ngerasa kalau endingnya ini benar-benar pas, udah sampai di titik itu aja cukup, dan ini membuat cerita ini jadi semakin berkesan bagiku gitu loh. Untuk novel yang sebenarnya nggak panjang-panjang amat, ini novel bagiku sangat-sangat kompleks, sangat-sangat menyentuh hati, bukan menyentuh hatinya sampai aku nangis enggak, tapi kayak ya ampun, kisahnya bener-bener depresif, bener-bener sedih, tapi juga hampa. Kalian wajib baca novel ini. Cuman aku kasih warning aja sih, kalau untuk kalian yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, atau mungkin sedang depresi, atau ya ada gangguan-gangguan mental yang membuat kalian merasa bersedih, mungkin kalian harus menyiapkan mental dulu untuk membaca buku ini, karena aku takutnya ini bakalan membuat kalian jadi semakin sedih dan hampa kayak gitu. Buku selanjutnya yang aku baca setelah Tokyo dan Perayaan Kesedihan, ini untungnya adalah buku yang bagiku juga bagus. Jadi aku nggak ngerasa setelah baca buku bagus kok jelek banget gitu loh, enggak. Yang ini juga bagus, cuman emang nggak semengaduk-aduk perasaan Tokyo dan Perayaan Kesedihan. Cuman ini bagus juga. Judulnya itu Convenience Store Women, atau dalam bahasa Indonesia gadis minimarket kalau nggak salah. Ini aku udah tahu review tentang buku ini itu bagus dari beberapa booktuber yang suka aku tonton, dan aku udah pengen baca buku ini tuh dari lama, dan di Ipusnas juga antri. Terus ketika aku baca Tokyo dan Perayaan Kesedihan, aku bisa pinjem buku Convenience Store Women ini di Ipusnas pas available cuma satu, akhirnya aku pinjem. Dan ternyata emang ceritanya semenarik itu. Bukan cerita yang membuat aku sedih, buat aku emosi, enggak, tapi emang menarik, unik. Ceritanya itu menceritakan kisah tentang seseorang yang beda gitu loh dari orang lain. Karena ternyata aku baru tahu, baru mengerti bahwa kenapa buku ini unik adalah karena si tokoh utamanya yang bernama Keiko ini dia orang yang terlahir tanpa perasaan. Ya nggak sih, dia itu kayak dari kecil itu nggak punya perasaan gitu loh, nggak punya rasa kasihan. Bukan berarti dia itu psikopat, enggak, tapi emang dia terlahir mungkin ada keterbelakangan mental, sedikit keterbelakangan mental atau keterbelakangan emosional. Aku nggak ngerti itu masuknya di kategori apa, karena di cerita ini nggak dimasukkan. Cuman dia itu nggak bisa hidup secara normal, bisa hidup secara normal, tapi sebenarnya di dalam pikirannya, di dalam hatinya dia itu nggak cukup normal, nggak bisa dianggap normal, karena dia itu selama hidupnya dia merasa bahwa dia hanya mengcopy apa yang orang lain lakukan. Kayak dia itu nggak punya perasaan marah, dia itu nggak punya perasaan suka, seneng, dia itu nggak tahu gimana rasanya marah. Dia itu hanya mengcopy apa yang orang lakukan, terus dia tiru, dalam kondisi seperti ini orang ini marah, orang harusnya marah, jadi aku harusnya marah, kayak gitu loh. Dan ketika dia udah dewasa, orang tuanya dan adiknya itu juga mengerti bahwa dia itu adalah orang yang bisa dibilang abnormal, cuman mereka nggak tahu harus bagaimana. Pernah diterapi dulu waktu masih kecil, cuman si dokternya itu hanya menyarankan agar Keiko ini diberi perhatian dan diberi kasih sayang dari orang-orang sekitar, terutama orang tuanya atau keluarganya. Cuman ternyata hal itu tidak cukup gitu loh untuk menyembuhkan Keiko. Pada suatu hari ketika itu Keiko bisa sekolah sih sebenarnya, cuman dia itu emang agak dianggap aneh sama orang-orang sekitar, sama teman-temannya, tapi dia bukannya dianggap abnormal, enggak, cuma agak aneh. Terus ketika dia kuliah, dia itu menemukan tidak sengaja tersesat ke sebuah minimarket yang mau dibuka. Terus pada akhirnya dia itu punya ide untuk bekerja di minimarket itu, karena dia kayak terpesona gitu loh sama si bangunan minimarket yang seperti akuarium kaca, menurutnya seperti itu. Terus akhirnya dia melamar kerja sampingan di minimarket itu. Terus
karena di minimarket itu untuk para pekerjanya diberi kayak buku instruksi kerja, dia akhirnya benar-benar mengikuti instruksi kerja itu dan tahu bagaimana caranya berinteraksi di dalam minimarket itu seperti apa, menjadi petugas minimarket, menjadi kasir atau menjadi pekerja di minimarket itu seperti apa. Dan pada saat itulah dia baru merasa bahwa dia bisa hidup bermasyarakat, bisa berinteraksi dengan orang-orang lain karena dia memegang buku panduan sebagai pekerja di minimarket. Karena selama ini dia merasa bahwa di luar sana, hidup selain di luar minimarket itu dia nggak punya pegangan hidup, dia nggak punya buku panduan, jadi dia itu nggak tahu berinteraksi sama orang di luar itu seperti apa, berkomunikasi itu seperti apa. Dia cuma bisa berkomunikasi itu terbatas banget gitu loh, karena selama ini dia nggak tahu gimana caranya berkomunikasi dengan normal. Dan setelah dia menjadi pekerja di minimarket itu, dia baru bisa merasakan bahwa oh, seperti inilah rasanya bermasyarakat dengan normal. Akhirnya dia kerja di minimarket itu sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun. Padahal kan pada umumnya orang-orang itu bekerja di minimarket itu cuma untuk kayak pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, yang nanti kalau dia udah lulus kuliah atau gimana dia bisa mencari pekerjaan tetap. Cuman si Keiko ini, dia itu nggak bisa kerja di tempat lain. Kenapa? Karena di tempat lain itu dia nggak menemukan buku panduan, jadi dia itu nggak tahu bagaimana caranya bekerja di tempat lain dan berkomunikasi dengan orang lain yang bukan pelayan atau bukan pekerja di minimarket kayak gitu. Ngerti nggak sih? Dia itu bekerja di minimarket bisa sampai belasan tahun itu karena dia punya buku panduan. Terus untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, dia itu merasa bahwa caranya berkomunikasi itu tergantung sama siapa dia berkomunikasi. Kayak dia punya teman sesama pekerja di minimarket, dia itu mengamati temannya itu kalau berkomunikasi itu seperti apa, marah itu seperti apa, kalau ada kondisi tertentu, mungkin ada pekerja yang sering bolos itu temannya itu reaksinya seperti apa. Dia itu hanya mengamati terus menirukan. Dia itu dia itu nggak punya perasaan sendiri gitu loh. Dia nggak tahu gimana caranya berekspresi dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya melihat dari orang lain terus menirukannya. Terus untuk berpenampilan pun dia juga meniru gaya orang lain. Mungkin emang kita itu manusia emang meniru gaya orang lain. Kayak kalau aku meniru, contohnya mungkin aku meniru gaya artis Korea siapa gitu kan. Cuman untuk Keiko ini dia meniru dengan cara yang cukup ekstrim karena dia itu nggak tahu seleranya itu seperti apa. Dia hanya meniru, oh temannya seperti ini, mungkin ketika umur 30-an perempuan itu harusnya berpenampilan seperti ini. Mungkin kalau umur 30-an harusnya pakai baju yang seperti ini, beli tas di tempatnya seperti ini. Bukan berarti karena dia suka sama barangnya, enggak, tapi karena dia melihat bahwa oh, orang lain yang umur 30-an itu seperti itu. Kayak gitu sih. Dia tuh, aku nggak ngerti ini masuk dalam kategori apa ya. Dia tuh hidup itu kayak cuma mencontoh dari orang lain, sampai orang tuanya itu sudah merasa putus asa untuk menyembuhkan Keiko. Sampai Keiko pun juga kayaknya udah merasa bukan putus asa sih, udah nggak peduli lagi kalau hidupnya emang seperti itu. Terus dia itu benar-benar hidup itu untuk si minimarket, karena dia itu lebih mengerti apa yang minimarket itu butuhkan. Mungkin di jam segini minimarket ini perlu untuk mendisplay barang ini lebih banyak karena mungkin cuaca panas, harusnya di display es teh kayak gitu. Kalau cuaca dingin yang lebih laku adalah mungkin makanan-makanan panas atau pop mie gitu contohnya. Dia itu lebih mengerti apa yang minimarket itu butuhkan agar penjualannya lebih meningkat daripada apa yang sebenarnya dia butuhkan. Bahkan dia itu nggak punya rasa cinta, dia nggak pernah sekalipun jatuh cinta, dia nggak pernah sekalipun merasa senang. Dia itu
dia bingung, aku ceritanya unik gitu loh menurutku, karena POV-nya diambil dari orang yang terlahir dengan perbedaan, iya terlahir dengan perbedaan seperti ini, nggak terlahir secara normal seperti kita yang punya perasaan dan pemikiran sendiri. Terus aku jadi berpikir, apa ini mungkin ceritanya seperti Almond ya? Aku pernah tahu novel Almond. Almond ini menceritakan seorang anak kecil yang dia terlahir itu juga tanpa perasaan. Ya enggak sih? Cuman aku belum pernah baca. Aku pernah pinjem di perpus Bung Karno, cuman karena nggak ada waktu akhirnya aku kembalikan. Nggak baca sama sekali buku itu. Mungkin aku bakalan nanti mungkin membandingkan Gadis Minimarket ini sama Almond, karena kalau nggak salah berdasarkan review yang aku dengar dan aku baca, itu Almond itu juga menceritakan tentang seorang anak yang terlahir tanpa perasaan. Mungkin mirip, I don't know. Akhirnya selesai. Capek juga aku ngomongnya. Ini kayaknya udah 5 buku nggak sih? V, terus Backup Love, terus What I Wish I Had Known, terus Tokyo dan Perayaan Kesedihan, terus yang terakhir Convenience Store Women. Sampai kering tenggorokanku. Habis ini aku mau bikin kopi dingin karena ini gerah. Sekian videoku kali ini. Ini rapelan buku-buku yang udah aku baca dari pertengahan Desember sampai pertengahan Januari ini. Di Desember aku nggak bikin wrap up, padahal harusnya aku bikin wrap up ya. Cuman karena emang aku lagi breakout, akhirnya aku nggak bikin. Jadi sekian video kali dariku. Terima kasih udah mau nonton, terima kasih untuk mau mendengarkan aku ngocehin tentang buku. Semoga kalian tertarik, semoga kalian terutama tertarik untuk membaca buku-buku yang aku rekomendasikan. Yang pertama itu Tokyo dan Perayaan Kesedihan, terus habis itu What I Wish I Had Known. Ini aku rekomendasikan untuk orang-orang yang menjelang umur 20-an. Terus habis itu yang ketiga itu Convenience Store Women, karena buku ini unik dan menarik. Sekian dariku, see you next time, goodbye.